Halo sedulur Majeng, Shalom, berkah dalam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di podcast Si Kanjeng, Siar Kanwil Jateng. Bersama saya Benedikta Mesya yang akan membawa kita ke perbincangan-perbincangan hangat seputar peringatan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Narasumber dari Pembimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Fransiskus Karyanto SAG MSI. Shalom Bapak. Selamat siang. Dan ditemani juga oleh Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Siswo Martono SPAK MPDK. Shalom Bapak. Selamat siang, shalom. Baik Bapak-Bapak, pada perbincangan kita kali ini seputar peringatan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus, beberapa pertanyaan mungkin yang ada di benak saya dan mungkin juga beberapa pertanyaan dari umat Kristiani atau sedulur Majeng di luar sana tentang apakah kematian Yesus itu merupakan peristiwa sejarah. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Karyanto. Sahabat Si Kanjeng dimanapun Anda berada dan umat Kristiani di Provinsi Jawa Tengah, saya menyampaikan shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan berkah dalam. Menarik apa yang dipandu oleh moderator kita pada saat ini yang tadi sudah mengutarakan kepada kita sekalian bahwa apakah kematian Yesus itu merupakan peristiwa historis atau peristiwa sejarah, ya. Tentu jawaban saya adalah jawaban dalam perspektif orang Kristen, secara khusus orang Katolik, ya. Karena itu dalam perspektif sejarah, ya, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, peristiwa kematian atau penyaliban Yesus itu merupakan fakta historis, fakta sejarah yang pernah ada di dalam kehidupan kita manusia. Tempatnya bisa ditunjuk, ya, waktunya, ya, kapan, pejabat-pejabat waktu itu yang hidup siapa, itu kapan, itu juga bisa kita telusuri dalam catatan-catatan sejarah. Dan catatan sejarah itu merupakan fakta faktual pada saat itu yang, ya, ditulis oleh para sejarawan bagaimana mereka melihat tokoh Yesus di dalam sejarah yang oleh orang Kristen, para pengikutnya, diimani sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kalau kita merujuk dalam sejarah, misalnya kita bicara sejarah murni, bukan iman, ya. Ada beberapa tokoh dalam sejarah yang mencatat tentang kematian atau Yesus itu disalib, ya. Yang pertama adalah Flavius Josephus, ya. Ini adalah ahli sejarah Yahudi yang hidup, ya, atau menulis tahun 95 Masehi, ya. Dia menulis bahwa Yesus itu dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus, ya, dalam pemerintahan Kaisar, ya. Pada waktu itu, ya, Tiberius, ya, itu adalah sesuatu yang tidak diragukan, ya. Itu adalah fakta sejarah. Kemudian Cornelius Tacitus juga menulis tentang Yesus, ya. Cornelius Tacitus seorang ahli hukum, senator Roma, ya, pada tahun 90 Masehi juga menulis bahwa Yesus, ya, itu, ya, dihukum mati oleh Kaisar Tiberius dan prokurator pada saat itu adalah Pontius Pilatus, ya. Kemudian ini yang penting, ya, di dalam sejarah Yahudi sampai sekarang itu juga masih tersimpan, ya, kesaksian sejarah di dalam Talmud, khususnya Traktat Sanhedrin itu nomor 43a, itu disebutkan begini, ya. Pada hari sebelum Paskah mereka menggantung Yesus.
Ini adalah fakta-fakta bahwa Yesus disalib dan mati yang merupakan fakta historis yang tidak dapat disangkal. Ini ya. Kemudian ada juga sejarawan itu namanya Ripka Dukar. Ini juga memberikan catatan sejarah yang sama bahwa Yesus itu dihukum mati dalam pemerintahan Pilatus. Ya. Ini adalah fakta-fakta sejarah yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Ya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, saya berani mengatakan, dengan menutup kitab suci saja, ya, tanpa membaca kitab suci, membaca sejarah, itu Yesus adalah tokoh sejarah yang pernah ada. Kematiannya itu benar-benar adalah fakta yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Ya, demikian. Tadi terkait dengan pembahasan tentang kematian Yesus itu merupakan mitos atau sejarah ya itu ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Pembimas Katolik. Ya, di sini saya selaku Pembimas Kristen juga ingin memberikan satu pemahaman bahwa tentang kematian Yesus Kristus itu ya, itu di dalam iman Kristen bukanlah mitos, tapi itu adalah sejarah fakta ya, sejarah fakta. Dan saat ini kita sebagai umat Kristen Katolik atau Kristiani sebentar lagi akan yaitu memperingati Paskah, yaitu artinya peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, namun di dalam sejarah tentang kematian Yesus itu merupakan satu fondasi dari keimanan orang Kristen. Karena kalau tidak ada peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, itu iman Kristen menjadi sia-sia. Sehingga kalau itu dikatakan sebagai sebuah mitos, itu tidaklah benar. Karena mitos itu adalah cerita belaka, tidak bisa dibuktikan, ya, istilahnya dongeng-dongeng saja. Nah, mungkin bagi saudara-saudara yang tidak memiliki keimanan terhadap Yesus, itu mungkin bisa memberikan satu cerita-cerita mitos terkait dengan peristiwa sengsara, kemudian kematian dan kebangkitan Yesus atau Paskah. Nah, di sini kenapa saya menyampaikan bahwa peristiwa tentang kematian Yesus itu adalah sebuah sejarah yang fakta. Karena apa? Karena ini menjadi pondasi keimanan Kristen. Orang Kristen sangat percaya dengan isi Alkitab. Walaupun Alkitab itu merupakan satu cerita sejarah, ya, cerita dari sejarah. Sejarah apa? Sejarah bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Nah, sehingga dengan peristiwa kematian Yesus itu menjadi dasar daripada iman orang Kristen. Kenapa tadi saya katakan itu sebagai fakta sejarah? Karena di dalam Alkitab sendiri tertulis seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 39 sampai 41 yang demikian bunyinya, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri
kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ini merupakan tulisan yang ada di dalam kitab suci, dan kitab suci itu diimani bahwa ya dan amin. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa cerita kematian Yesus itu adalah sebuah mitos, itu salah. Jadi itu adalah fakta yang menjadi dasar iman Kristen. Iya, Demikian. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya yang begitu gamblang dan mungkin cukup jelas ya untuk saya, bahkan seluruh majeng di luar sana. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa Yesus mati di salib? Monggo Bapak Karyanto mungkin bisa menanggapi atau menjelaskannya. Ya, kita bisa melihatnya dari beberapa aspek ya. Saya akan bicara tentang dua aspek saja. Yang pertama aspek politis. Ya. Tentu kematian Yesus ini adalah korban politik. Karena apa? Karena Yesus sebagai orang Yahudi mengikuti agama Yahudi, hidup dalam budaya dan tata perilaku Yahudi, tetapi mati tidak secara orang Yahudi. Menurut orang Yahudi, Yesus seharusnya kan dihukum rajam, ya, dilempari batu. Tetapi dia disalib. Salib ini adalah tradisi luar, bukan orang Yahudi, yaitu Romawi. Makanya Yesus korban bisa dikatakan korban politis, karena yang menyalibkan justru di dalam tradisi budaya Romawi. Itu yang pertama. Kenapa juga disebut politis? Karena harapan mesianis dalam konteks kebudayaan Yahudi, mesianis itu harus mengangkat pedang, perang melawan penjajah, dalam hal ini orang-orang Romawi pada waktu itu. Tetapi justru Yesus datang, kemesiasan Yesus sebagai penyelamat Israel itu tidak menampilkan Mesias dalam pengertian politis itu yang mengusir penjajah pada waktu itu dengan kekuatan perang, tetapi justru dengan kasih gitu ya. Kasih itu yang pertama. Yang kedua adalah dari aspek biblis kitab suci ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 ya, dan Yesaya 53 1-12 disebutkan bahwa Yesus disalibkan karena menebus dosa dan menyelamatkan manusia dari maut, dari kebinasaan. Itu. Penyaliban Yesus bukanlah berasal dari manusia, ya, secara teologis, melainkan merupakan rencana kehendak Allah untuk apa? Yaitu untuk menyelamatkan manusia. Ya, dalam Yohanes disebutkan karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia itu ya. Jadi sekali lagi bagi orang Kristen, mengapa Yesus mati disalib? Ya, karena Allah sungguh mencintai manusia ciptaannya itu. Allah sungguh prihatin dengan kehidupan manusia. Allah sejak semula ya menciptakan manusia, menghendaki manusia itu untuk apa? Hidup bahagia bersamanya itu. Ya. Tetapi bahwa cara yang diambil harus mati di kayu salib itu, ya kita tidak bisa memahami itu. Ya. Karena rencana Allah, rancangan Allah bukan rancangan manusia. Seringkali kita mungkin protes, ya Tuhan kenapa harus cara itu yang kau pakai gitu ya. Ini kan di luar logika manusia. Dan itulah bagi kita kebesaran Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Caranya bagaimana harus berbuat kepada kita itu adalah terserah Tuhan, itu prerogatif Tuhan. Sehingga pembicaraan misalnya ada kenapa harus mati disalib, kenapa tidak normal saja, ya, kenapa harus disesah, kan banyak cara.
Ya itulah kebesaran. Itu yang disebut dengan istilah misteri. Allah itu misteri, ya, di luar jangkauan kemampuan kita, ya. Gitu. Ya, terima kasih sekali Bapak. Bagaimana menurut Bapak siswa? Ya. Tadi sudah ada penjelasan dari Pak Pembimbas Katolik tentang mengapa Yesus itu disalib. Memang tadi dijelaskan, salib itu merupakan satu bukti hukuman yang sangat berat, hukuman yang menakutkan. Dan Yesus itu seperti yang disampaikan oleh Pak Karyanto, kalau keberadaannya ya itu dia berada di Yudea, maka proses hukuman mati itu tidak disalib, yaitu dengan dirajam, dilempari batu, ya. Tetapi karena masuk di dalam kekaisaran Romawi, maka Yesus ini dianggap sebagai orang yang memberontak, melawan pemerintah, ya, sehingga hukuman yang sangat berat yaitu salib, ya, salib. Inilah salah satu hukuman terberat, hukuman mati terberat yang dilakukan oleh pemerintah Romawi. Nah, salib ini memang dijalani oleh Tuhan Yesus karena apa? Karena Yesus sebagai penebus dosa manusia. Yesus dia merupakan bukti bahwa penebusan dosa manusia itu harus dijalani oleh Yesus. Nah ini, makanya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, dengan dosa-dosa yang dialami oleh manusia atau yang dilakukan oleh manusia ini, kan tidak mungkin manusia itu selamat, ya, selamat dengan caranya sendiri tidak mungkin. Nah, dengan kehadiran Yesus ke dunia dan dia disalibkan itu menggantikan kita, supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita akan beroleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Nah, Yesus disalib karena apa? Karena pada saat itu secara politis bahwa Yesus itu dia akan menggantikan raja, kepemimpinan secara duniawi. Sehingga ada kekhawatiran para pemimpin Romawi, pemimpin-pemimpin Yahudi, dan juga secara pemerintahan seperti Pontius Pilatus, dia juga mengalami kekhawatiran. Sehingga Yesus ini dianggap dia akan melengsarkan, ya, tahta di kerajaan pada saat itu. Namun Yesus tidak menginginkan untuk melengsarkan, tetapi Yesus di sini merupakan satu raja secara rohani, ya, yang diimani oleh orang-orang Kristiani bahwa dia adalah raja imam kita. Nah, seperti yang saat itu dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu apakah kamu inilah raja orang Yahudi waktu mau disalibkan. Nah, ini seperti yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 30, bahwa di situ dia dianggap, apakah engkau Mesias, ya, apakah engkau adalah Raja Israel. Nah itu, sehingga dianggap bahwa Yesus ini akan menggantikan itu. Nah, sehingga dengan pernyataan seperti itu, menurut mereka Yesus layak untuk disalibkan. Nah,
Bahkan kalau di salib Yesus itu ada tulisan INRI, Yesus Nasaret Rek Iudio, yang artinya inilah raja orang Yahudi. Nah, ini yang menurut mereka. Tetapi bagi iman Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu disalibkan karena Dia mengasihi kita, mengasihi umat yang berdosa, supaya umat yang dikasihi ini tidak mengalami kematian kekal, tetapi akan beroleh kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan. Dan Yesus adalah satu-satunya sebagai juru selamat kita, sehingga Yesus mati tersalibkan. Begitu. Iya, terima kasih sekali Bapak tentang penjelasan mengapa Yesus mati di salib ini sangat gamblang sekali ya. Kok rasanya kalau kita menengok berpuluh-puluh tahun yang lalu, kok keji sekali ya. Iya. Tapi itu jelas bahwa Yesus tidak menolak hukuman itu. Iya. Dia menerima, Dengan Yesus ikhlas. menerima. Ya, karena Dia akan mengalahkan maut untuk menebus dosa manusia. Iya. Dan sekarang yang menggelitik di benak saya itu ya Pak ya. Apa makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi umat Kristiani? Monggo Bapak untuk bisa menjelaskannya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus bagi umat Kristiani, itu juga saya mau mengatakan bisa harus dipisahkan antara sengsara, wafat, dan kebangkitan. Yang pertama, Yesus tadi adalah fakta historis ya. Dia hidup ya sebagai manusia, ya bisa disentuh, diraba, bisa tertawa, bisa menangis seperti manusia. Dia dicambuk, ya, ditangkap, diadili, ya. Kemudian mati, ya. Itu dicatat di dalam sejarah, ya, kematian itu. Sementara kebangkitan adalah peristiwa metahistoris, itu peristiwa iman, ya. Gitu. Ketika Yesus bangkit tidak ada yang menyaksikan itu. Ya. Tetapi dihayati ya, oleh jemaat perdana berkat penampakannya sebelum Yesus ke surga itu. Jadi kalau kita bicara tentang makna sengsara, wafat, ya, tentu wafat dan sengsara Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari rencana dan kehendak Allah tadi itu. Yaitu apa? Supaya kita manusia itu selamat. Ya, karena apa? Selamat karena dosa manusia. Apa sih dosa manusia itu? Dosa manusia adalah dosa melawan kehendak Allah. Manusia mau menyamai Allah, gitu ya. Karena itu jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia, ya, menurut iman Kristiani, ya Allah sendiri, bukan orang lain. Ya. Makanya Allah turun langsung melalui manusia Yesus itu, menjadi manusia inkarnasi, ya, ya, menjadi daging seperti kita manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya dikenal oleh manusia, gitu ya. Itu kan sederhana sebenarnya diksi-diksi yang dipakai oleh kitab suci, ya, menurut itu sebagai manusia. Jadi kematian Yesus dapat dilihat dari konsekuensi dari pewartaannya itu, yaitu apa? Ya, membawa kabar sukacita Allah bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai manusia, maka dibutuhkan dari manusia sebuah pertobatan, ya. Pertobatan itu berarti kita tidak mau melakukan kesalahan yang sama, tetapi kita bangkit untuk hidup lebih baik, hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah itu, ya. Kemudian yang kedua, wafat Yesus itu juga merupakan tanda ketaatan, tanda kesetiaannya kepada Bapaknya, ya. Yesus diutus oleh Bapaknya untuk menyelamatkan kita, ya. Apapun, ya, yang direncanakan oleh Allah itu kemudian Yesus mengatakan ya.
Kita ingat waktu Yesus berdoa di di Taman Getsemani itu, Getsemani. dia ada dilema di situ ya. Sebagai manusia pasti dia ketakutan ya, sebagai manusia ya. Itu. Maka ada pergumulan di dalam batin hati Yesus ya. Maka Yesus mengatakan, "Ya Bapakku ya, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku ya. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ya. Yesus sadar bahwa misi kerajaan Allah menyelamatkan manusia itu akan membawa konsekuensi di dalam kehidupannya. Bahwa dia sebagai manusia juga tidak tahu waktu itu kalau dia pada akhirnya dipaku di kayu salib kan, sebagai manusia ya, sebagai manusia. Ya. Tetapi itu dia menyerahkan, mengamini apa yang direncanakan oleh Allah itu di dalam kehidupannya itu ya. Lalu makna yang berikut adalah yaitu berkaitan dengan apa yang ditulis oleh Paulus ya. Paulus mengatakan bahwa wafat dan kebangkitan Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Apa itu? Ya kitab suci yang sebelumnya, ya kitab suci Yahudi. Sampai sekarang ada, bunyinya ada, persis sama dengan kita ya. Yang ada dalam kitab suci kita itu ya. Bahwa apa? Bahwa wafat dan kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi waktu itu ya. Bahwa akan ada utusan Allah yang akan menyelamatkan manusia ya. Mengenai wafat dan kebangkitan Kristus, di dalamnya berisi karya Allah itu menjadi nyata bagi manusia. Bukan tipu-tipu, bukan PHP, pemberi harapan palsu. Allah itu sungguh-sungguh mencintai kita manusia. Di dalam Kejadian 1 disebutkan manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa atau citra Allah. Maka manusia disebut imago Dei ya, segambar dan setitra dengan Allah ya. Maka Allah sungguh mencintai kita manusia ya. Karena Allah itu ya menciptakan manusia, ada roh baru kita bisa hidup ya. Itulah yang membedakan dengan ciptaan-ciptaan lain ya. Kita ini hidup karena roh Allah itu ya. Badan kita itu mungkin materi biasa bisa musnah, tetapi roh kita itu kembali kepada Allah itu. Kemudian yang lain, dari aspek sejarah, wafat Yesus dapat disebut sebagai peristiwa pembunuhan tadi yang disebut Pak Siswo itu ya. Kurban politik, kurban pembunuhan ya. Maka tadi disebutkan orang yang disalib itu orang yang sebenarnya membuat kejahatan besar, itu benar gitu ya. Maka dia disandingkan, disejajarkan dua penjahat yang lain itu. Ya. Gitu. Ya. Dan itu bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus dilihat sebagai salib itu sebagai kebodohan. Ya. Tetapi bagi orang Kristen menghayatinya sebagai kemuliaan, keagungan Allah, bagaimana misteri Allah menyelamatkan manusia itu sungguh luar biasa, di luar kemampuan akal manusia ya, di luar ekspektasi kita sebagai manusia itu. Karena peristiwa salib itu sekali lagi itu peristiwa yang sangat menakutkan itu ya. Orang dipaku ya, bukan hanya dipaku, karena perjalanan ke Golgota itu Yesus memanggul salib. Salib yang begitu besar ya. Kemudian naik gunung itu berat pasti ya, sangat berat. Oleh karena itu, dari sudut karya Allah sekali lagi dalam pandangan iman Kristiani, wafat Yesus adalah karena dosa-dosa kita ya, dosa-dosa manusia itu ya. Galatia 1 ayat 4, Roma 8 ayat 3 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Atau lebih biasa dikatakan Yesus mati karena atau untuk manusia ya. Untuk manusia kita ini. Paulus juga mengatakan bahwa wafat Yesus sebagai kurban untuk pemulihan dosa, untuk dosa-dosa kita. Kemudian makna yang berikut adalah
tadi saya sudah katakan, begitu besar kasih Allah kepada kita, maka maknanya adalah memang Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita ini, itu sungguh luar biasa. Bahkan Allah mau solidir dengan menjadi manusia, ini di luar pikiran manusia itu ya. Yesus itu bagi orang Kristen itu Allah. Tetapi dia meskipun Allah tidak mengatakan dirinya Allah, tetapi justru dia mau menjadi manusia, mengalami kemanusiaan itu karena dia mampu untuk bangkit gitu ya, untuk bangkit ya. Meskipun dia Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, dia melepaskan itu, dia direndahkan sampai orang tidak bisa merendahkan lagi. Dan itulah sebenarnya makna-makna yang kita bisa ambil supaya di dalam kehidupan pun ya kita memiliki sebuah kerendahan hati ya, kerendahan hati terhadap siapapun ya, mempunyai belas kasihan, memiliki daya pengampunan ya. Bahkan ajaran kita ya, orang Kristiani, berapa kali kita harus mengampuni, bahkan mengampuni musuh itu, coba baca itu ya. Berat. 70 kali 7 itu artinya bukan bilangan numerik, tetapi pengampunan itu tidak ada batasnya ketika ya, orang itu meminta ampun, meminta hidup berdamai. Dan Allah selalu terbuka kepada anak-anaknya untuk hidup damai itu ya. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus mengubah pandangan yang semula wafat Yesus di kayu salib yang memberikan kesan bahwa Yesus ditolak Allah. Dengan kebangkitannya justru Allah mengamini apa yang diperbuat oleh Yesus itu. Jadi bagi orang Kristen sekali lagi, salib bukanlah sebuah kebodohan, tetapi itu adalah misteri anugerah Allah yang besar bagi kita. Demikian ya. Ya, terima kasih Bapak Karyanto. Mungkin menurut Bapak Siswa Martono ada memberi tanggapan sedikit atau? Oke, ya. Sedulur Majeng semuanya, ya ini tadi Pak Karyanto sudah menjelaskan banyak terkait makna daripada sengsara dan wafat. Kristen dengan Katolik tidak jauh berbeda mensikapi, menanggapi tentang makna sengsara dan wafat Yesus. Kalau kita sebagai orang Kristiani itu meyakini Alkitab kita ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di mana di dalam perjanjian lama itu menceritakan bagaimana Allah akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam perjanjian baru itu adalah Allah menyatakan tentang janjinya untuk menyelamatkan manusia. Nah, janji itu telah digenapi, yaitu dengan hadirnya Yesus Kristus. Nah, di dalam kehadiran Yesus Kristus sebagai wujud kasih Allah itu, namun di dalam akhir hidupnya Yesus harus mengalami yaitu sengsara, mati, tergantung di kayu salib. Nah, sengsara kematian Yesus seperti yang disampaikan oleh Pak Karyanto tadi, bagi orang yang tidak mengimani Yesus itu sebagai kebodohan. Salib itu kebodohan. Wong Yesus itu Allah, kenapa dia tidak lepas saja dari peristiwa sengsara kematian itu? Dan itu sangat mengerikan. Tapi ini bukti bahwa Yesus mengasihi manusia yang berdosa, sehingga Yesuslah menggantikan umat yang percaya kepadanya supaya tidak mati yang konyol, ya, mati yang seperti Yesus, begitu menderita, begitu sengsara karena dosa-dosanya. Tidak rela, karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan penuh kasih, sehingga manusia ini tidak ingin mengalami kematian yang kekal, sehingga digantikanlah Yesus ini.
Ini menjadi satu keimanan kita. Sehingga di dalam makna sengsara dan wafat daripada Yesus Kristus, ini merupakan satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu menghadirkan kerajaan Allah. Bukti bahwa kerajaan Allah hadir melalui Yesus, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita akan mendapatkan satu keselamatan. Kemudian yang berikutnya, bahwa bukti tadi saya katakan di atas, bahwa Allah sungguh mencintai, sungguh mengasihi kepada manusia. Manusia yang sudah berdosa seharusnya mati, tetapi diangkat. Mati dalam arti adalah mati kekal, ya. Kalau mati secara jasmani pasti akan mengalami, tetapi kematian yang kekal, masuk di dalam neraka, itu tidak diinginkan oleh Allah kita, sehingga Yesuslah yang menyelamatkan dengan penuh kasih. Demikian juga dengan kematian Yesus, sengsara Yesus ini sebagai bukti nyata, ya, bukti nyata. Tidak hanya sejarah yang mitos-mitos, dongeng-dongeng saja, itu sebagai bukti nyata bahwa Allah benar-benar menggenapi di dalam perjanjian baru Alkitab itu, bahwa manusia akan diselamatkan. Maka sungguh berbahagia bagi kita sebagai umat Kristiani bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui sengsara dan kematiannya, supaya kita tidak mengalami kematian yang kekal. Walaupun di dalam kehidupan di dunia, kita sebagai orang-orang yang percaya harus menikmati kehidupan yang secara duniawi, secara jasmani, kita juga harus ngerkoso. Istilahnya harus manggul salib. Hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesengsaraan. Itu tetap dijalani oleh umat manusia. Nah, namun secara rohani kita sudah mendapatkan keselamatan. Begitu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk penjelasannya tentang makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bagaimana umat Kristiani mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Paskah? Mungkin dari umat Katolik, dari pandangan umat Katolik. Silakan Bapak Karyanto. Ya, tentu umat Kristiani secara isi, ya, kontennya itu sama. Melihat peristiwa Paskah itu, ya, yang didahului dengan Jumat Agung itu, ya, Jumat Agung di mana Yesus sengsara, wafat di kayu salib itu, ya. Berkaitan dengan bagaimana persiapan umat Kristiani berkaitan dengan wafat dan kebangkitan Kristus, bisa dilihat dari dibedakan dari dua aspek, ya, dari aspek kesalihan pribadi dan sekaligus kesalihan sosial, ya. Berkaitan kesalihan pribadi, ya, masing-masing gereja memiliki peraturan, memiliki tata cara bagaimana untuk mengantar umatnya supaya dia bisa melaksanakan puji-pujian, penyembahan, penghayatan berkaitan dengan sengsara dan kebangkitan itu. Di dalam konteks orang Katolik tentu kita sekarang ini kan sedang masa puasa, ya. 40 hari kita berpuasa dan minggu ini kita memasuki pekan suci, ya. Pekan suci, kemarin kita sudah melaksanakan Minggu Palma sebagai peringatan Yesus dielulukan, memasuki kota Yerusalem dengan menaiki keledai, ya, dalam tanda kutip sebagai raja tadi, ya. Tetapi pada saat yang sama pada hari Jumat itu nanti, ya, orang yang mengelulukan itu membawa daun palma itu, yang bergembira, berpesta pura itu, kemudian menyalibkan dia. Ini sungguh kondisi yang sangat terbalik, ya. Sebelum Jumat Agung
di dalam tradisi Katolik itu ada Kamis Putih, maka dikenal dengan Trihari Suci, ya. Ya. Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah, ya. Di dalam Kamis Putih, ya, nanti kita umat Kristiani dalam hal ini Katolik itu ada misa, ya. Misa sore untuk apa? Merenungkan, menghayati bagaimana rencana dan kehendak Allah itu. Yesus mengatakan di dalam perjamuan terakhir itu, ya, bahwa ia diutus oleh Allah datang ke dunia itu untuk menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani, gitu. Ya, itu kata kuncinya. Berbicara tentang konteks pelayanan, gitu, ya. Gitu. Jadi ini yang harus kita renungkan di dalam proses-proses Pekan Suci ini. Pada hari Jumat kita akan mengenang, memperingati bagaimana Allah yang menjadi manusia itu ditolak oleh manusia yang mau diselamatkan itu, bahkan mati di kayu salib. Begitu tragisnya kematian, ya, yang dialami oleh Yesus yang menyelamatkan manusia. Tetapi itu pun yang kemudian akan dihayati dan dialami oleh manusia siapapun. Sebuah penderitaan, ya, sebuah kesengsaraan. Tetapi bagi kita orang Kristen, kematian itu bukan akhir. Justru di dalam Paskah, ya, yaitu kebangkitan Kristus, ya, ya. Yesus bangkit pada hari ketiga, ya. Dihitung hari Kamis, ya. Kamis sampai jam 6 sampai besok Jumat jam 6 itu, ya, hari satu hari, ya. Kemudian hari Sabtu Minggu. Jadi hari ketiga, cara ngitungnya begitu. Kalau kita hitung dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berarti 4 hari. Jadi maka di dalam gereja Katolik, kalau misa hari Minggu itu tidak harus hari Minggu. Jam 6 sore itu sudah hari Minggu, gitu, ya, perhitungannya. Juga dalam budaya Jawa misalnya menghitungnya mirip-mirip semacam itu, ya. Jadi kebangkitan Kristus itu menjadi puncak iman Kristiani, ya. Paulus mengatakan kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita semua, ya. Justru kebangkitan, sengsara, wafat itu memang benar-benar sungguh menjadi pondasi bagi iman kekristenan kita. Yang berikut, selain berpuasa tadi, ya, selain berpuasa 40 hari, ya, kita juga diminta oleh pimpinan kita untuk terlibat dalam lingkungan doa-doa devosi, bersiarah, ya. Tetapi juga kita diminta untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita. Untuk siapa? Untuk mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pada akhirnya. Maka kita diberikan amplop APP. Di dalam orang Katolik itu ada kotak yang sudah disiapkan, Pak Sis, ya. Selama 1 bulan kita menyisihkan uang jajan kita, uang makan kita, sebagiannya disisihkan langsung di situ, lalu juga disetor, ya. Itu untuk siapa? Yaitu untuk siapapun, bukan untuk orang Katolik saja, untuk siapapun yang sungguh membutuhkan uluran tangan. Karena Yesus mengatakan, barang siapa, ya, yang melayani aku, ya, di dalam orang-orang kecil, orang terlantar, orang dalam penjara, ia sudah berbuat untuk Yesus. Maka melihat Yesus tidak harus melihat orang-orang Kristen. Non-Kristen pun Yesus hadir di situ, maka berbicara tentang kemanusiaan, tentang kebutuhan, siapapun harus dibantu, gitu, ya. Itu prinsip dasar kemanusiaan itu, ya, itu. Kemudian itu yang disebut dengan kesalehan sosial itu, ya. Jadi kita mengumpulkan juga aksi solidaritas itu. Selain uang, juga ada bahan-bahan nanti kita dikumpulkan. Juga ada pakaian layak pakai misalnya, itu juga nanti kita akan mengumpulkan, dan itu sudah menjadi tradisi, ya, gereja Katolik setiap bukan hanya Paskah, tetapi juga Natal, tetapi juga hidup harian, harusnya sepanjang tahun. Tetapi itu memang hari-hari khusus di mana kita mengkhususkan hari untuk bisa berbuat baik kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Gitu. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Ini dari Pak Siswa untuk menambahkan bagaimana umat Kristiani itu mempersiapkan diri
pada saat akan menyambut perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Iya. Ya, ya sebentar lagi kita akan merayakan Paskah ya. Di mana umat Kristen atau umat Kristiani, karena dalam peringatan Paskah ini sungguh-sungguh memberikan makna di dalam kehidupan iman ya, iman mereka ini. Nah, sehingga saat ini kami atau kita semua dari umat Kristiani, khususnya di Kristen, kita masuk Prapaskah ya ini. Diawali dengan juga Rabu Abu. Karena apa, di dalam kekristenan itu kan alirannya cukup banyak ya, ada 327 aliran kekristenan di Indonesia ini, tentu punya ciri khas sendiri ya. Sehingga ada gereja yang kadang-kadang melakukan dalam peristiwa Prapaskah ini dengan kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan Kristen, kemudian ada peduli, kasih dan seterusnya. Tapi yang terpenting adalah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, bagaimana kita memaknai daripada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan iman. Ini penting sekali, sehingga diawali dengan Rabu Abu, di mana ketika Rabu Abu kita ke gereja, kemudian kita diolesi dengan abu, yaitu yang melambangkan bahwa manusia dalam kondisi lemah, tak berdaya, tak mampu karena dosa. Itulah lambang daripada Rabu Abu, pemberian tanda salib di dahi ya, itu. Dan juga kemudian di dalam perjalanan Prapaskah ini dilalui dengan mungkin puasa atau pantang ya, 40 hari ya. Mungkin yang puasa tidak makan, tidak minum ya selama 40 hari. Ada yang pantang ya, yaitu apa yang kita sukai, yang sering kita senangi itu pantang. Misalkan kita senangnya makan daging, lauknya daging, pantang dikurangi. Nah, dari pantang ini kemudian kita bisa menyisihkan ya, menyisihkan uang. Kemudian di gereja-gereja itu disediakan amplop dan seterusnya, atau mungkin celengan ya yang ditulis itu apa, aksi puasa aktif gitu loh ya, apa gitu ya. Ya mungkin kalau di Katolik APP ya. Tapi kalau di tempat kami itu aksi puasa aktif, artinya walaupun kita berpuasa, walaupun kita berpantang, tetapi kita tetap aktif untuk peduli dengan sesama kita. Nah, nanti dari hasil celengan apa itu ya dipakai untuk aksi sosial, untuk membantu saudara-saudara kita, tidak hanya untuk Kristiani, tetapi siapa saja seperti yang disampaikan oleh Pak Karyanto, siapa saja yang membutuhkan. Mungkin saudara-saudara kita yang jauh maupun yang dekat membutuhkan, kita bantu begitu. Nah, makna daripada ini ya, peristiwa sengsara, kemudian wafat dan Paskah, itu makna secara rohani ya, rohani, bahwa kita itu harus mempersiapkan ya, di dalam ini mempersiapkan daripada Paskah itu. Dan makna secara sosial, kita harus peduli dengan semua orang. Jadi iman kita itu harus iman yang berdampak ya, jangan iman yang mati. Kalau iman yang mati itu ya percaya diam saja, tetapi iman yang berdampak adalah iman yang peduli. Peduli dengan siapa? Dengan siapa saja ya, tidak dibatasi dengan suku, bangsa, agama dan seterusnya, tetapi untuk siapa saja. Inilah yang harus dimaknai daripada persiapan-persiapan masa Prapaskah. Demikian. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya, dan mungkin sangat berguna bagi kita, bagi umat Kristiani, dan bagi sedulur Majeng di luar sana. Dan sedikit pesan Bapak terkait peringatan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi umat Kristiani. Monggo Bapak.
Ya, terima kasih. Di Jawa Tengah ini ada 3 keuskupan. Hmm. Keuskupan Agung Semarang, kemudian Purwokerto, dan yang satunya umatnya itu masuk Keuskupan Surabaya, Pak Sis. Itu Jawa bagian Timur Blora, ya? Tapi secara kewilayahan mereka ini di Jawa Tengah, ya. Masing-masing keuskupan kalau dalam gereja Katolik itu memiliki arah dasar masing-masing. Saya tinggal di Keuskupan Semarang, itu memiliki mengikuti hierarki Keuskupan Agung Semarang, ya. Itu merumuskan arah dasar Keuskupan Agung Semarang itu, ya. Itu supaya tinggal di dalam Kristus dan menghadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Dan aksi puasa pembangunan tahun 2023 Keuskupan Agung Semarang itu merumuskan tema tinggal di dalam Kristus dan berbuah, bersatu dan bersinergi demi Indonesia damai. Nah, saya mau menjawab, apa pesannya untuk umat Katolik? Tentu ya kita mengikuti perintah Yesus itu, perintah Allah. Apa itu? Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap budamu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka mari kita semua mencintai diri kita sendiri itu, ya. Mencintai diri kita, kita berdamai dengan diri kita, ya. Kalau orang masih membicarakan orang lain, membuat gosip, isu-isu, berarti dia belum beres dengan dirinya. Iri hati, dengki, dia belum beres dengan dirinya. Nah, setelah kita beres dengan diri, kita mencintai Allah tadi itu, ya, mencintai Allah, membereskan kehidupan kita dengan Allah, ya. Setelah kita beres dengan diri sendiri, dengan Allah, maka tugas kita selanjutnya adalah menghadirkan damai bagi sesama dan ciptaan itu. Di dalam konteks Indonesia, kita bersyukur, ya, kita menjadi orang Indonesia ini kan bukan pilihan, tapi sudah takdir. Kita lahir, besar, dan akan mati di sini, ya. Kecuali kalau Pak Siswo atau Ibu Maisi mau mati di Yerusalem atau di luar negeri, itu lain soal. Tetapi saya lahir, hidup, mati di bumi Indonesia yang sudah ditakdirkan kita hidup ini bermacam-macam suku, ras, dan bahasa, ya. Kita hidup dalam kemajemukan di Indonesia itu. Dan itulah poin penting dari pesan kebangkitan, yaitu kita berdamai dengan sesama kita itu. Menghadirkan toleransi, kerukunan. Tahun ini program kerukunan menjadi program prioritas Kementerian Agama. Karena itu, kata kunci bagaimana kita harus hidup rukun, yaitu kita hidup berdasarkan budaya kasih dan pengampunan. Itu adalah gaya hidup baru yang harus kita bangun. Ketika kita memiliki kasih, kita memiliki pengampunan, maka kerukunan damai Indonesia Raya itu akan terjadi. Nah, saya mengajak untuk kepada umat Kristiani dimanapun, mari kita sungguh-sungguh bisa mencintai Allah dengan segenap jiwa raga kita, mencintai diri kita, tetapi juga mencintai sesama kita, termasuk lingkungan, ya. Kita membuang sampah pada tempatnya, ya, menjaga lingkungan supaya bersih, ya, menanam pohon. Untuk apa? Untuk hidup anak cucu kita nanti, ya. Kita kan hidup, saya sudah umur 53. Mungkin sebentar sore, besok pagi, besok malam dipanggil Tuhan, nggak tahu saya. Yang saya bisa buat adalah mari kita semua berbuat yang terbaik berdasarkan hukum kasih dan pengampunan. Kalau itu sudah kita lakukan, saya pikir, ya, kita akan menuai juga hidup bahagia bersama Bapa di surga, dan itu adalah tugas kita. Ya, demikian. Ya, terima kasih Bapak. Bagaimana dengan Bapak Siswa, pesan Bapak yang terkait untuk peringatan sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, terima kasih. Tadi Pak Karyanto juga sudah menjelaskan banyak. Namun di tahun ini
antara PGI dengan KWI sudah sepakat ya dengan tema Paskah itu jangan takut. Ya, jangan takut itu yang diambil dari Matius 28 ayat 7 sampai 10. Itu merupakan satu tema nasional dalam rangka Paskah ini. Kenapa kok di situ jangan takut? Nah, nih. Karena begini. Tahun-tahun kemarin kita sudah ditakut-takuti dengan suasana pandemi Covid-19 sehingga apa? Hidup kita itu terancam, hidup kita itu mengalami ketegangan, ketakutan, kekhawatiran. Nah, maka saat ini pandemi sudah habis, sudah selesai ya. Kita tidak lagi masuk dalam masa pandemi karena sudah dicabut. Nah, tetapi pesan daripada PGI dan KWI, kita diajak untuk jangan takut menghadapi kehidupan berikutnya. Penting ini. Karena ketika kita mengalami ketakutan, kita tidak akan bisa hidup bebas. Tetapi dengan kita terlepas dari ketakutan, berarti hidup kita itu ada pengharapan ke depan. Seperti Yesus yang mati atau wafat, kemudian bangkit kembali, artinya di situ ada pengharapan. Ketika kita memiliki satu pengharapan ke depan yang baik, maka kita jangan takut. Hidup kita jangan diwarnai dengan ketakutan. Nah, ketika kita tidak memiliki rasa takut, kita bisa menghadapi kenyataan hidup. Kenyataan hidup itu bagaimana? Kita bisa bertemu dengan siapa saja, dalam berkarya apa saja di situ. Nah, di dalam karya itu kita tentu akan bertemu dengan siapa saja, kapan saja, dan tentu berbeda-beda. Seperti kita yang disampaikan oleh Pak Karyanto bahwa kita di Indonesia itu adalah bangsa yang berbeda, bangsa yang beraneka ragam, keberagamaannya dan seterusnya. Nah, kita menghadapi itu. Nah, ketika kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu, kita tidak perlu takut. Ketika kita berpegang teguh bahwa kita sebagai umat Tuhan punya prinsip tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu. Kalau itu kita pegang teguh, maka kita akan hidup damai dengan siapa saja. Kita akan hidup rukun dengan siapa saja. Nah, inilah seperti yang menjadi slogan-slogan kita, tagline-tagline kita di Kementerian Agama, bahwa ini adalah tahun kerukunan ya Pak. Jadi kita harus menjaga kerukunan. Ketika kita hidup rukun, maka kita tidak perlu takut. Ya, inilah yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Kita tetap menjaga keutuhan, kita persatuan dan kesatuan dan kerukunan. Ini yang perlu disampaikan kepada semua orang, khususnya bagi komunitas Kristiani, untuk menghadapi kehidupan kita yang selanjutnya. Begitu. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya, sangat gamblang dan jelas, dan mungkin berguna untuk umat Kristiani dan sedulur Majeng di luar sana. Dan demikianlah sedulur Majeng, akhir perjumpaan dan perbincangan kita seputar peringatan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di mana kita sekarang sudah memasuki pekan suci, nanti kita akan memasuki hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan menyongsong hari Paskah di hari Minggunya. Semoga dapat membawa berkah dan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita akan berjumpa kembali dalam podcast Kanjeng berikutnya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Berkah dalam. Salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih.